Mall, berbenahlah sebelum benar-benar menjadi zombie. Bak kuburan. Fenomena mall yang semakin sepi ditinggal pengunjung hingga kios-kios tenan yang banyak tutup melanda pusat perbelanjaan. Tidak hanya di wilayah Jabodetabek, tapi juga ke banyak kota. Mall-mall ini lengang, seolah hidup segan mati tak mau. Akibatnya, mall-mall seperti kuburan. Awalnya, saat pandemi melanda, si COVID dianggap menjadi biang kerok, mall-mall menjadi zombie. Namun, ketika pandemi sudah dianggap endemi, pengunjung juga tidak kunjung datang. Tren e-commerce yang kian menjamur dan konsep mall yang ketinggalan zaman tidak mengikuti keinginan pasar, ditengarai menjadi pemicu utama semakin sepinya mall-mall tersebut. Menariknya, di tempat berbeda, fenomena stand-alone pebisnis retail, khususnya mereka yang bergerak di bidang food and beverage atau F&B, kian menggeliat. Dalam 3 tahun terakhir, banyak peritel membuka ruang retailnya di luar area mall yang sifatnya seperti stand-alone. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya, tapi juga ke kota-kota lain. Tak jarang, gerai makanan dan minuman membuka lapak dekat dengan komplek perumahan dalam upaya lebih mendekati pasarnya. Tren retail stand-alone yang dekat pemukiman ini diprediksi berpotensi terus berlanjut. Mengapa? Ruang retail yang berada di luar pusat perbelanjaan relatif lebih praktis bagi tenan. Aspek aksesibilitas yang bagus, mudah dijangkau masyarakat menjadi faktornya. Hal lainnya adalah kemudahan melakukan transaksi. Pesan dan bayar online gampang dilakukan. Intinya, simple serta praktis. Dengan perkembangan seperti ini, tak heran jika banyak desakan bagi pengelola mall untuk bergerak cepat mengadaptasi perubahan. Ketua Umum Asosiasi Persatuan Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Alfonsus Wijaya mengatakan, pusat perbelanjaan identik dengan gaya hidup atau lifestyle. Sementara gaya hidup selalu berubah setiap saat dan dengan begitu cepat. Pengelola mall harus berubah. 4 fenomena. Tendensi bahwa kejayaan mall tengah runtuh sebenarnya telah diteropong sejak 1 dekade sebelumnya. Pada tahun 2013 misalnya, Colliers International mencatat tidak ada pasokan mall strata title baru di Jakarta sejak tahun 2009. Kejayaan mall strata title seperti International Trade Center atau ITC saat itu sudah diramalkan akan tamat. Ini berbalik 180 derajat dibanding awal tahun 1980-an. Mall strata title sempat berjaya di periode 1980-an sampai awal 2000-an. Kala itu, perusahaan properti membangun mall strata title supaya cepat balik modal. Di tahun 2013 itu, sementara mall strata title diprediksi terus menurun, mall sewa atau lease mall justru diprediksi masih akan tumbuh. Peritel yang ingin berdagang di Tenggarai lebih memilih menyewa ketimbang membeli kios. Mereka bukan sedang ingin berinvestasi. Ilustrasinya, dengan modal 10 miliar rupiah, peritel hanya bisa membeli 2 kios. Namun dengan modal yang sama, mereka bisa menyewa 5 kios selama setahun. Namun sejalan dengan waktu, kini menurut Ketua Umum APPBI Alfonsus Wijaya, fenomena mall sepi pengunjung tidak lagi melihat status dari mall itu sendiri, baik itu strata title maupun lease mall. Keduanya tengah dalam masalah. Pernyataan ini merupakan jawaban dari analisis yang berkembang bahwa selain e-commerce dan COVID, salah satu penyebab sepinya mall adalah status strata title. Kendati demikian, Alfonsus mengakui bahwa strata title mall memang akan memiliki kendala yang lebih banyak dan lebih besar daripada lease mall. Hal ini terkait fleksibilitas dan kelincahan dalam merespon perubahan karena dalam strata title mall, unit-unit toko telah dijual dan dimiliki banyak pihak. Namun, imbuh dia, hal itu tetap tergantung pada kemampuan pemilik, baik strata title mall atau lease mall, merespon berbagai perubahan yang akan terus terjadi setiap waktu tanpa dapat diprediksi sebelumnya. Jadi, apa yang bisa dilakukan agar mall tak seperti kuburan? Pola pusat perbelanjaan lama sangat tradisional. Di dalamnya ada toko-toko pasar massal yang menawarkan beragam kebutuhan dari ponsel sampai pakaian. Tak lupa dengan food court yang umumnya memiliki pilihan makanan yang terbilang biasa. Biasanya disediakan parkir untuk memudahkan aksesibilitas. Sepintas pola ini tampak tidak bermasalah,
Namun, sejalan dengan perkembangan gaya hidup konsumen, hal mendasar yang mesti diyakini baik pengelola mal maupun tenan hari ini adalah beberapa fenomena berikut. Pertama, empower consumer. Digitalisasi membuat konsumen masa kini lebih berdaya. Dengan ponsel dalam genggamannya, mereka memiliki kekuatan dalam melakukan proses belanja secara end-to-end. Kedua, pasifnya e-commerce. Mewabahnya e-commerce telah membuat pusat perbelanjaan harus bersaing dengan beragam kanal yang membuat konsumen memiliki lebih banyak pilihan daripada sebelumnya. Distribusi barangnya pun terbilang baik karena didukung para pelaku logistik. Ketiga, menyebarnya supermarket. Kini supermarket telah menyebar hingga ke perumahan-perumahan. Tidak hanya di kota-kota besar, tapi hingga ke pelosok daerah, supermarket mudah dijumpai. Hebatnya, supermarket ini tidak hanya menjadi tempat membeli barang, tapi juga menawarkan jasa beragam transaksi, seperti bayar tiket kereta, listrik, PLN, dan aneka top-up. Keempat, mencari experience. Dari waktu ke waktu, terlebih bagi Gen Z dan milenial, mereka mencari pengalaman atau experience saat berkunjung ke satu tempat. Jika ke shopping mall, mereka tidak sekadar ingin berbelanja, mereka ingin experience yang menyenangkan, baik itu social experience karena bertemu dengan teman-temannya, working experience karena ingin mencari suasana baru di tengah rutinitas kerja, atau entertainment experience karena ingin mencari hiburan setelah penat dengan kehidupan atau bosan menonton Netflix di ponselnya. Dengan 4 tren ini, maka wajar jika ada yang melihat shopping mall makin sering ditinggalkan. Betapa tidak, dengan ponselnya atau lewat komputernya, konsumen bisa membandingkan dan memilih barang yang diinginkannya, yang kemudian akan diantar ke alamat yang dituju. Tak perlu berkunjung, menembus kemacetan, cari parkir, lalu berpindah dari satu toko ke toko lain secara fisik. Atau cukup ke supermarket terdekat untuk membeli keperluan. Maka, jika tak ada experience yang akan didapat di shopping mall, tentu saja mereka akan berkeberatan untuk datang. Dengan mempertimbangkan 4 fenomena tersebut, maka shopping mall memang harus berbenah. Sejumlah ahli dunia shopping mall menyebutkan bahwa yang mesti direnungkan adalah hal berikut. Bahwa pusat perbelanjaan masa kini dan masa depan sejatinya bukanlah lagi pusat perbelanjaan seperti yang kita kenal selama berpuluh-puluh tahun. Untuk membuat orang datang dan datang kembali, pusat perbelanjaan tak peduli status strata atau list mall, mesti mampu memberikan apa yang disebut new retail experience yang selalu segar. Reinventing retail space. Untuk dapat memberikan new retail experience, prinsip dasarnya adalah: pertama, selalu mengikuti dan memahami gaya hidup serta perubahan perilaku dasar. Pusat perbelanjaan identik dengan gaya hidup. Gaya hidup selalu berubah setiap saat dengan sangat cepat sekali, kata Alphonsus kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu. Untuk itu, dia melanjutkan agar dapat tetap bertahan hidup, pusat perbelanjaan harus terus-menerus merespon berbagai perubahan gaya hidup yang terjadi. Diperlukan suatu kelincahan dan fleksibilitas dari pengelola mall. Kedua, kolaborasi dan sinergi antara ekosistem yang ada dalam shopping mall, yakni pengembang, operator, dan para tenan. Lalu, seperti apa bentuk shopping mall yang dapat mengakomodasi kepentingan masa kini dan masa depan dengan mempertimbangkan 4 tren di atas yang mampu memberikan new retail experience? Pertama, shopping mall menjadi social dan cultural hub. Belanja online memberikan tingkat kenyamanan tertinggi bagi konsumen. Mall-mall tidak akan pernah bisa bersaing dengan seleksi produk tak terbatas, perbandingan harga, dan sifat selalu aktif dari berbelanja online. Dan mereka seharusnya memang tidak mencoba melakukannya. Sebaliknya, mall-mall perlu bergerak ke arah yang berbeda. Dengan fokus pada hiburan dan rekreasi, pusat perbelanjaan dapat menjadi pusat interaksi sosial, menawarkan lingkungan yang menarik melebihi sekedar berbelanja tradisional. Shopping mall bisa menjadi semacam pusat kota baru, yang di dalamnya disediakan semacam konser, pusat seni, spa, sampai klub kebugaran. Intinya, memberikan layanan yang tidak dapat pernah dipuaskan secara online. Pusat perbelanjaan yang mampu bertransformasi menjadi sosial dan cultural hub yang mengintegrasikan seni, budaya, dan hiburan dapat menciptakan suasana yang hidup dan dinamis yang melayani beragam minat dan preferensi yang mungkin sesuai dengan para pembelinya. Kedua, tempat belanja inovatif.
Jika shopping mall berharap untuk bertahan, mereka harus bisa membuat diferensiasi dibanding mall online. Kendati menjadi social hub, shopping mall tetaplah menjadi tempat belanja. Pihak pengembang, operator, dan tenan harus bisa menjadikan toko yang ada dalam shopping mall sebagai pelengkap dari menjamurnya e-commerce. Menciptakan pengalaman online dan offline yang menyenangkan dapat menjadi pelengkap satu sama lain. Untuk memfasilitasi mereka yang belanja, pihak pengembang atau operator mall harus membantu pihak tenan, baik itu pembeli maupun penyewa, untuk penyediaan dan pengembangan infrastruktur omnichannel mereka. Di luar negeri, shopping mall yang memiliki lingkungan belanja yang imersif semakin menjadi tren. Dalam shopping mall ini, para pengecer atau tenan harus makin inovatif untuk menjadikan toko mereka sebagai showroom interaktif dengan tata letak toko yang unik dan tampilan yang menarik pelanggan. Ketiga, pusat logistik online shopping. Pihak pengembang atau operator mall juga layak mempertimbangkan untuk membuat pusat logistik di mall yang memungkinkan pengecer atau tenan membuat pengaturan pemenuhan persediaan toko sehingga pengiriman pesanan online dapat dilakukan dengan lebih cepat dan biaya yang lebih rendah. Inilah fungsi-fungsi masa kini dan masa depan mall. Sebuah senjata kompetitif di tengah menjamurnya online mall dan perubahan perilaku konsumen. Dan inilah cara reinventing retail space yang ada dalam shopping mall. Mengubah tata letak, fungsi, dan cara pengelolaan akan mengubah experience pengunjung. Dalam shopping mall mutakhir dan masa depan, keberadaan tenan dalam pendekatan tradisional yang menempatkan dirinya sebagai toko-toko tradisional sudah tidak lagi memadai. Bagi banyak orang, terutama Gen Z dan milenial, kini berbelanja di toko hanyalah tugas yang harus dijalani. Jika mereka dapat menemukan cara untuk menghindarinya, mereka akan melakukannya. Tetapi bagaimana jika mengunjungi toko menjadi sesuatu yang mendebarkan, menghibur, dan membangkitkan emosi? Bagaimana kalau pergi ke shopping mall menjadi sebaik saat pergi menonton film atau pergi makan malam? Dan bagaimana jika Anda bisa mendapatkan jenis pengalaman dengan produk yang sama sekali tidak tersedia secara online saat masuk ke toko-toko yang ada di shopping mall? Jadi, dapat disimpulkan, masa depan pusat perbelanjaan terletak pada kemampuan mereka, yaitu pengembang, operator, dan tenan, untuk beradaptasi dan berinovasi dalam memenuhi kebutuhan, preferensi konsumen, dan gaya hidup yang terus berkembang. Dengan merangkul teknologi mutakhir, berfokus pada pengalaman yang imersif serta reinventing ruang retail, pusat perbelanjaan dapat tetap relevan dan berkembang di pasar yang semakin kompetitif. Jika tidak, shopping mall yang kini sudah seperti kuburan akan menjadi zombie. Bagaimana pendapat Anda?